Ya, Rory Asyari, meski dikatakan pemberhentian dari Raperda atau pembahasan Raperda di DKI Jakarta ini sudah dihentikan untuk proyek reklamasi, namun beberapa permasalahan justru timbul dari pembahasan Raperda itu. Apabila kita mengaitkan dengan izin reklamasi, hal tersebut sesuai dengan yang bisa kita kutip dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ataupun dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Badan Legislasi Pembahasan Raperda menyatakan bahwa izin reklamasi sudah tidak bermasalah karena sudah sesuai dengan ketetapan atau keputusan Presiden tahun 1995 bersamaan dengan sejumlah perda yang juga terbit di tahun yang sama. Justru saat ini yang menjadi permasalahan adalah pasal yang terkait dengan kontribusi tambahan. Bersama dengan Media Research Center, kami mencoba meneropong tarik ulur dari pembahasan Raperda reklamasi ini. Kita mulai dari pro kontra Raperda rencana tata ruang kawasan strategis di pantai utara Jakarta, bahwa versi Balegda DKI Jakarta pasal 110 ayat 5 tambahan kontribusi dimintakan atau diusulkan kepada Basuki Cahayapurnama selaku pimpinan atau kepala daerah di DKI Jakarta hanya sebesar 5% saja. Namun kita akan kembali melihat di slide yang pertama, justru versi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pasal yang termaktub di dalam Raperda rencana tata ruang ini, yaitu di pasal 116 ayat 11 menyatakan bahwa tambahan kontribusi yang harus diserahkan oleh setiap pengembang dari pulau yang direklamasi di kawasan utara Jakarta harus sebesar 15% sesuai dengan nilai jual objek pajak yang berlaku atau yang bisa dikembangkan oleh setiap pengembang. Lalu kita akan melihat sebenarnya nilai kontribusi yang bisa ditetapkan dengan kita melihat tataran bahwa dari 17 pulau yang direklamasi ini apabila nanti proyeksinya bisa selesai dalam jangka panjang mencapai 51.000 hektar. Lalu kita sesuaikan dengan nilai NJOP di April 2016 untuk kawasan utara Jakarta, kita ambil saja kawasan yang terbesar yaitu Pantai Indah Kapuk. Saat ini totalnya atau nilainya 22 juta rupiah per meter persegi. Jadi apabila kita konversikan atau kita kalkulasi versi Pemprov DKI Jakarta yang meminta nilai kontribusi mencapai 15% akan setara dengan 48,8 triliun rupiah. Sementara untuk versi Balegda yang sebagian besar diusulkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, 5% hanya setara dengan 12 triliun rupiah. Tentunya dari segi keuntungan, apa yang diusulkan oleh Pemprov DKI akan lebih baik untuk masyarakat DKI Jakarta. Mengapa demikian? Di slide terakhir akan kita lihat bersama. Saya juga akan tunjukkan beberapa informasi yang kami kumpulkan bersama dengan Media Research Center. Karena sesuai dengan pasal 116 ayat 10 masih di Raperda yang sama. Tentunya disebutkan oleh Pemprov DKI yang ini juga sering disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa dengan penggunaan nilai kontribusi ini bisa dijadikan revitalisasi kawasan utara dan juga daratan Jakarta secara keseluruhan. Bentuknya nanti bisa berupa jalan inspeksi, rumah susun, jembatan, pompa air, dan sejumlah fasilitas umum. Tentunya kita akan tunggu ke depannya. Meski Raperda ini sudah dihentikan, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mereklamasi kawasan utara Jakarta. Bukankah yang menjadi ajang untuk tawar-menawar adalah angka 15% ini, Pak? Bukan soal apakah Raperda ini akan disahkan atau tidak, tapi yang menjadi masalah utama adalah 15% ini. Saya setuju, rakyat jangan dibodohin. Rakyat itu jangan selalu dibodohin. Kalau 15% itu nggak ada undang-undangnya, bagaimana kita mengesahkan itu? Kemudian kan tadi ada tuh Suni ngomong, kalau 15% itu tidak direalisasi, kita ke Pergub aja. Dan itu sudah ada tawaran itu. Pergub atas keputusan berapa nilai angka kontribusi tambahannya. Kan kontribusi itu yang dimaksud kan pendapatan daerah. Itu sudah diatur oleh aturan Bappenas. Kemudian ada tambahan lagi, tambahan kontribusi. Oke. Kalau tanpa regulasi, mana mungkin. Jadi jangan di situ dikatakan ajang tarik-menarik untuk suap. Tidak. DPRD dalam hal ini kalau tidak ada regulasinya, sudah coret. Saya akan menyapa Pak Lulung kembali. Pak Lulung, sudah bisa dengar suara saya, Pak? Sudah, Mbak. Sudah, Mas. Oke, Pak Lulung. Saya ingin fokus ke kasus suap Sanusi terlebih dahulu. Ini bagaimana sebenarnya tarik ulur di internal DPRD sehingga ada suap 2M untuk M. Sanusi? Ya, saya tidak mau masuk ke situ dulu. Karena Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal ini fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
sejak awal itu sudah menolak. Baik. Ya, sejak awal sebenarnya kenapa menolak? Karena memang tidak sejalan dengan persoalan undang-undang. Nah, bagaimana mungkin pelaksanaan pembangunan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2013 oleh para pengembang. Oke. Dan kemudian surat keputusan gubernur itu tentang surat keputusan izin pelaksanaannya tahun 2014. Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendukung KPK memeriksa Suni Tanuwijaya. Ahok mengakui selama ini bersama Suni, namun membantah Suni adalah staf khususnya. Ahok menyatakan polemik kontribusi tambahan pengembang proyek reklamasi sejak dirinya menjadi wagub. Ahok menyatakan pengembang bahkan awalnya hanya ingin memberi kontribusi tambahan dalam jumlah yang sangat kecil. Makanya saya bilang Suni diperiksa dulu aja, kita nggak bisa duga-duga. Sebelumnya Suni sempat ada pembicaraan dengan Bapak nggak sih Pak tentang mungkin apa hubungannya Suni dengan developer gitu? Kan saya suka datang ketemu bareng. Terus nggak ada omongan tentang itu? Iya kan justru saya bilang mana ada yang berani ngomong. Saya ngomongin soal kewajiban tambahan itu sejak saya wagub loh. Saya pernah kumpulin semua developer. Ada catatannya no to land spot club di Pantai Mutiara. Waktu itu mereka cuma sepakat mau kasih 1 juta, 2 juta. Saya nggak bisa, mesti ada rumusnya nih. Jadi ini perseteruan itu dari dulu. Cuma kalau tiap kali ketemu, di antara mereka nggak berani singgung. Makanya di antara mereka juga ada suka cektok. Enak lo depan Ahok diam-diam lo. Gue yang jadi jelek namanya. Boleh dibilang Suni staf khusus juga dong ya Pak? Makanya Karena kan dia bisa punya akses untuk kalau dibilang staf khusus, resmi nggak? Digaji nggak? Jadi gimana boleh staf khusus? Pemirsa, Suni Tanuwijaya dikenal sebagai orang dekat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nama Suni mendadak populer setelah disebut-sebut menjembatani pengusaha, legislatif, dan eksekutif dalam pembahasan Raperda reklamasi. Suni Tanuwijaya ramai diperbincangkan setelah namanya beberapa kali disebut tersangka dugaan suap Raperda reklamasi M. Sanusi saat diperiksa tim penyidik KPK. Menurut kuasa hukum M. Sanusi, Krisnamurti, Suni menjadi penghubung antara pengusaha DPRD DKI dan pemerintah Provinsi DKI terkait pembahasan Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Suni Tanuwijaya disebut menghubungi pihak pengusaha untuk membahas peluang kontribusi tambahan pengembang diturunkan dari 15% menjadi 5%. Rancangan peraturan yang saat itu sedang dibahas di Badan Legislasi Daerah dan menjadi perdebatan antara Ahok dengan DPRD. Selama pembahasan Raperda, Suni disebut beberapa kali berkomunikasi dengan Sanusi terkait persetujuan Ahok menurunkan kewajiban kontribusi tambahan bagi pengembang. Namun Suni membantah dirinya diminta Sanusi melobi Ahok agar kontribusi tambahan pengembang bisa diturunkan menjadi 5%. Saya nyebut Pak Gubernur tuh kokoh. Jadi kokoh udah setuju katanya gitu. Kan dia bilang begitu, saya yang bilang begitu. Memang saat itu pada poin itu memang Pak Gubernur posisinya bukannya setuju gimana, dia bilang terserah lu mau hapus, lu mau bikin deadlock terserah. Kalau lu hapus tetap lolos, ya nggak apa-apa. Gue dapet cek kosong bahwa di pergub nanti gue bisa masukin. Kan begitu logikanya. Kalau persoalannya adalah ketika dibikin deadlock, nanti digunakan perda apa? Pakai perda lama dong. Nah kalau perda lama, nggak ada kontribusi tambahan loh. Nah terus kontribusi tambahannya di mana? Masuk ke pergub juga sama aja jadinya tuh. Sejak 6 April 2016, KPK telah mencegah Suni Tanuwijaya ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Keterangan Suni dianggap penting untuk penyelidikan kasus suap Raperda reklamasi yang juga menjerat mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi. Tim Liputan, Metro TV. Mbak Yeni lagi, Mbak Yeni, apakah menjadi hal yang lumrah tawar-menawar pasal ataupun kata-kata dalam pasal begitu, ini menjadi celah untuk korupsi, Mbak? Saya pikir itu hal yang lumrah ya, karena sistem di perencanaan penganggaran kita itu kan masih transparansinya dan partisipasi akuntabilitasnya juga sangat rendah, sehingga itu menjadi peluang untuk dijadikan transaksional pasal
pasal per pasal gitu loh. Ini bukan hanya di tingkatan pusat, di tingkatan daerah itu juga dilakukan seperti itu. Nah, jual beli per pasal biasanya ini akan lebih banyak mengarah kepada kepentingan-kepentingan elit-elit tertentu. Di dalam hal ini bisa saja pengembang, dalam hal ini korporasi, bisa eksekutif dan bisa legislatif. Tetapi legislatif mempunyai mempunyai andil besar. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa DPRD ini adalah yang membahas dan menyetujui dari ranperda itu. Makanya ya betul. Kalau misalnya gubernurnya anti suap, DPRD-nya bisa jadi bisa pintu saja masuk. seperti itu, menjadi pintu masuk ya, pintu masuk yang nomor 1 sebenarnya, ya kan? Karena kan kalau dari eksekutif itu kan hanya mengusulkan biasanya, mengusulkan terus memberikan rekomendasi kemudian mempertimbangkan. Tetapi untuk pembahasan dan persetujuan itu adalah di DPR. Apakah ini artinya M. Sanusi perannya adalah sebagai kunci untuk misalnya, kita tidak tahu ya, kita masih menunggu penyidikan dari KPK, tapi kalau dari argumen yang disampaikan tadi, bisakah dia sebagai penghubung uang suap ini akan disebar kemana saja? Saya pikir kalau melihat dengan skenario yang ada gitu kan, atau planning yang sudah direncanakan atau niat jahat yang sudah direncanakan pada saat sebelum pembahasan, saya pikir Sanusi punya andil besar di dalam hal ini untuk menjadi operator di pembahasan ranperda. Saya pikir seperti itu. Karena apa? Karena dengan tiba-tiba ya, begitu kan, karena tidak ada proses-proses yang kemudian tiba-tiba harus mengganti kan gitu. Ya kan, kami menilai saat ini bahwa Bapak Sanusi bisa menjadi operator dan dia menjadi penghubung tertinggi dengan para pengembang di dalam hal ini. Saya akan Mbak Yani kembali. Kalau Anda tadi mengatakan DPRD sebagai pintu utama, ada investigasi dari media Indonesia yang mengatakan masing-masing anggota diduga dijanjikan 5 miliar rupiah. Kemudian investigasi Tempo mengatakan ada salah satu politisi di sana yang mengatakan untuk mengumpulkan anggota-anggota agar quorum saja ada dana 100 juta rupiah dan ini baru DP, baru uang muka. Ini artinya suapnya begitu luar biasa mengingat 17 proyek 17 pulau ini 150 triliun rupiah. Iya. Nah, ini coba untuk merespon bahwa tarik menarik ataupun ada penundaan beberapa bulan. Ini sebenarnya bisa saja penilaian kami, asumsi kami, yaitu operatornya adalah Pak Sanusi mencoba untuk melakukan deal-deal politik dulu dengan beberapa anggota balik. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa deal-deal politik itu juga mengalami hambatan dan kesulitan. Tidak mungkin semua 23 anggota balik itu juga akan mau disuapkan begitu. Ya kan, quorum belum tentu 23 dan 50 atau 60% itu kan paling-paling kan kita paling-paling membutuhkan 15-an, 16-an kan begitu. Nah, itulah asumsi kami bahwa ada jeda tarik menarik maupun penundaan itu adalah mencoba untuk melakukan deal politik dengan beberapa anggota balik dan bisa saja asumsi kami adalah pimpinan begitu. Nah, ini kebetulan asumsi Anda cocok dengan investigasi Tempo. Kalau Tempo mengatakan berdasarkan salah satu sumber di KPK nantinya akan ada ini ada 2 anggota balik DPRD dan 2 dari pemimpin DPRD yang kecipratan suap. Artinya masuk akal sekali, tidak hanya di Sanusi saja. Betul. Sebenarnya kalau mau di cross check sebenarnya kalau ada rapat pembahasan. Kalau ini kan rapat pembahasannya kan bersifat tertutup. Beberapa agenda untuk rapat. Ada seperti itu. Tetapi kita bisa ngecek sebenarnya risalah yang terjadi di situ. Bagaimana perdebatan dengan beberapa balik. Mana sih sebenarnya partai politik yang mendukung, mana partai politik yang tidak. Di situ bisa dianalisis sampai sejauh mana partai-partai politik ataupun anggota-anggota yang duduk dalam balikda yang mendukung soal prosentase yang ditawarkan oleh siapa? Oleh Bapak Sanusi, oleh Bapak Taufik, yang sempat kan Bapak Taufik mencoba untuk mengubah kan pasal dari 15 menjadi 5% itu. Nah, itu yang menjadi titik kritis kami bahwa peluang-peluang terjadinya transaksional itu terjadi pada saat penundaan. Begitu. Baik, ini ada 3 fraksi yang menolak reklamasi atau raperda reklamasi. Ada P3, Demokrat dan Golkar. Sementara PDIP kemudian menarik diri dari pembahasan dan sekarang pembahasan benar-benar di stop secara total sampai dengan tahun 2019 atau masa jabatan DPRD berikutnya.